Kembali di Kick and Rush, dan kali ini gue bakal bahas tentang Bayern Munchen yang semalam menang 2-5. Tapi kadang pertandingan itu tidak melambangkan skor ya. Bahkan semalam itu Bayern menang besar ya dalam tanda kutip, tapi pertandingan itu tidak semudah yang terlihat di skor gitu. Sebenarnya pertandingan itu berjalan ketat luar biasa. Pokoknya gue mau bahas babak pertama dulu. Babak pertama itu, sebelum gol pertama itu sebenarnya Union Berlin sempat memegang kendali pertandingan loh. Walaupun memang Bayern unshakable lah dalam memegang positioning ball dan one to nya. Tapi Union Berlin ini ngelawan itu dia melakukan passing yang bagus di tengah, dan memang Bayern juga sulit merebut. Dan Union Berlin ini surprisingly bisa membangun serangan, dan membangun serangannya itu rapih. Dan si Union Berlin ini bisa intervensi ke kedua sayap Bayern yang terlalu tinggi ya, kadang Davies atau Stanisic yang terlalu tinggi, jadi bisa dimanfaatkan. Dan gue salut dengan tim-tim kayak Union Berlin ini. Dia tahu padahal kapasitasnya di bawah tim besar, tapi dia itu mau ada intensi untuk bermain bagus dan bermain proper gitu, padahal dia tidak punya kapasitas itu. At least tim ini mau gitu menunjukkan bahwa fighting spirit ditambah strategi yang tepat bisa ngelawan tim besar, walaupun skornya tidak melambangkan pertandingan yang berjalan gitu. Dan sebelum gol pertama, Union Berlin punya berapa create chances dan peluangnya itu lumayan lah, tapi karena ada penalti, dan itu kan penalti itu ada sedikit luck, dan itu membantu banget Bayern selama 90 menit gol itu. Dan itu gol yang membangkitkan kepercayaan diri Bayern dan bisa mengontrol pertandingan. Dan gol kedua kan sebenarnya juga dari set piece ya, gak bisa dibilang dari set play. Jadi gol pertama dan gol kedua itu mengubah jalannya pertandingan. Jadi 90 menit ini jadi Bayern yang nguasain akhirnya. Sebelumnya kan memang Union Berlin sempat mempersulit, tapi di start babak kedua setelah gol ketiga itu kan karena yang Sané ngegolin itu gara-gara counter attack. Nah, dari 3 gol pertama di babak pertama itu sebenarnya golnya karena kesalahan defensifnya atau kecerobohan defensif dari Union Berlin ya, bukan karena kehebatan Bayern. Harus gue akui kali ini, biasanya gue ngomong karena kehebatan Bayern itu sendiri, tapi dari gol 1, 2, 3, terutama yang gol ketiga ini kan karena counter attack, karena Berlin udah ambil resiko, karena dia udah ketinggalan 2-0, dia tahu udah terlalu maju ke depan dan defensive line-nya terlalu tinggi, akhirnya bisa diacak-acak lah back Union Berlin oleh penyerang kelas dunianya Bayern Munchen. Terus akhirnya dapat 1 gol Union Berlin, dan menurut gue layak untuk dapat 1 gol, bahkan 2 gol, bahkan 3. Kalau harus Union Berlin harus kalah 5-3 pun gue masih terima gitu. Tapi itu kan gol pertama itu blunder dari Stanisic karena umpan silang, yaitu shit happens menurut gue. Tapi yang gol kedua offside itu bener-bener bahaya dan bener-bener tipis gitu. Itu sedikit aja salah langkah Sule ya, kalau nggak salah, itu bisa jadi gol kedua, dan itu bisa membangkitkan semangatnya Union Berlin. Tapi untung aja dianulir. Kalau itu jadi sah, itu bahaya banget, bisa seri bahkan menurut gue, karena Bayern Munchen di babak pertama itu belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan kalah 5-0, dan pemain tuh kayak masih lesu, belum bangkit. Dan untung ada gol penalti itu yang menyelamatkan mentalnya. Dan sebenarnya babak kedua akhirnya Bayern ngontrol pertandingan. Yang gue sorot sebenarnya di lini tengah ini Bayern mati ya, Tolisso sama Kimmich. Menurut gue Kimmich ini udah habis ya, maksudnya harus diganti, karena dia sebelum terakhir itu main terus kalau nggak salah, jarang dirotasi. Pemain yang jarang dirotasi itu Muller sama Kimmich. Kalau Lewandowski kalau nggak salah, Lewandowski juga jarang dirotasi di bawah Nagelsmann. Jadi rotasi ini penting. Kalau nggak dirotasi ya kayak Kimmich gini, nggak kelihatan dalam satu match. Dan Tolisso parah banget ya. Tolisso udah diganti sama Sabitzer, dan lebih parah menurut gue. Sabitzer ini nggak bisa jadi edit value dibanding Goretzka. Dan ya wajar sih, pemain biasa-biasa aja jujur aja menurut gue Sabitzer. Dan memang
Kalau dibanding Goretzka ya jauh ya Sabitzer ini. Dan babak, nah itu dia masalahnya di midfieldnya itu parah. Ditambah lagi pemain belakang, empat-empatnya ini gak ada yang bagus menurut gue. Mungkin yang bagus Upamecano, tapi Upamecano juga jadi subs. Sisanya empat-empatnya jelek, gak konsisten, gak ada koordinasi. Tapi sama lu mencetak gol banyak ya, lu menang kan. Jadi, tapi kalau Bayern ini ketemu tim besar, nggak bakal dikasih nggak bakal dikasih second chance kayak gini lagi. Ketika lu nggak bisa manfaatin peluang, lu bakal dihajar defense lu. Dan Union Berlin gak bisa ngajar defense lu yang buruk karena kapasitas pemainnya terlalu rendah. Jadi harus dikembangkan lagi ya di sektor belakang, itu terutama koordinasinya. Dan memang gue harus akui back tengah Bayern itu nggak ada yang bener-bener solid. Satu pemain aja nggak ada yang solid. Kayak misalnya Liverpool punya Van Dijk, terus City punya Ruben Dias. Menurut gue Bayern itu nggak punya sosok yang back yang tangguh seperti itu. Upamecano terlalu angin-anginan. Memang dia ball playing defender tapi terlalu angin-anginan dan terlalu clumsy menurut gue. Dan ya Lucas Hernandez bagus, cuman dia bukan tipikal back yang tangguh, tapi dia back yang menyusur kiri ya, lebih ke back sayap sebenarnya dia. Dan dia juga headingnya buruk, bukan tipikal back tengah banget Lucas Hernandez ini. Jadi memang itu strugglingnya Bayern di back tengah. Dan akhirnya kan gol keempat itu juga lahir dari counter attack Coman. Agak sedikit beruntung karena dari sudut sempit ya, itu kebetulan aja menurut gue. Dan emang dari gol keempat sampai gol kelima kan counter attack karena Berlin udah ambil inisiatif. Akhirnya 30 menit terakhir kalau salah Berlin itu udah ambil inisiatif dan Bayern tinggal counter attack dan golnya Muller bisa kill the game. Dan ya kelemahan Bayern musim ini ya menurut gue kurangnya rotasi. Nah, ketika kurangnya rotasi, banyak pemain yang punya kualitas bagus itu aus dalam tanda kutip adalah, dalam arti lain itu mungkin dia kecapean, dia nggak konsen karena terlalu sering main. Robotnya tuh usang menurut gue, harus diistirahatkan. Jadi harus lebih sering rotasi dan kita tinggal menunggu Nagelsmann balik ke Bayern Munchen. Dan itu akan membangkitkan gairah pemain lagi. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.